Selamat datang channel Trading for Better Life. Di video ini coba analisa satu emiten yang kembali terkoreksi setelah gagal break resistennya dan ternyata laba bersih kuartal 1 juga tidak oke, anjlok 82%. Bagaimana potensi sampai ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya coba analisa adalah saham Prodia. Saham Prodia pada perdagangan hari Jumat kemarin turun 1% lebih ke harga 2.510. Secara teknikal sebelumnya Prodia mulai membaik, karena sebelumnya beberapa kali mencoba break garis EMA 50, Prodia gagal break. Dan setelah berhasil break bisa kita lihat, Prodia mulai membaik, mulai membentuk high low, tapi mencoba untuk break garis EMA 150 sampai 2.800, ternyata Prodia gagal break pada akhir April. Sempat terkoreksi ke garis EMA 50, berhasil bertahan dari rebound, tapi setelah berhasil rebound, Prodia terkena dividend trap dan saat ini kembali berada di bawah garis EMA 50. Jadi saat ini garis EMA 50 tepat di 2.600. Dan secara teknikal Prodia masih belum bisa kita konfirmasi uptrend karena gagal break garis EMA 150 dan sekarang sudah mulai downtrend lagi karena sudah turun di bawah garis EMA 50. Apalagi kalau pemberitaan dengan judul longsor 82% kuartal 1 Prodia masih laba 6,9 miliar. Jadi walaupun masih mencatatkan laba bersih, tapi laba bersihnya turun 82%. Dan jika kita perhatikan broker summary, asing terpantau 2 minggu ini masih keluar dengan jumlah lumayan besar setelah sebelumnya mulai masuk akumulasi. Dan di broker summary juga terpantau penurunan 1% lebih ini ada distribusi. Jadi untuk Prodia apabila teman-teman saat ini masih hold, mesti harus hati-hati. Sekarang memang ada support minor di sekitar 2.500. Apabila masih bisa bertahan, Prodia saya lihat masih ada potensi untuk kembali naik mencoba break garis EMA 50. Tapi ingat, apabila mencoba break masih gagal, saya lihat Prodia masih ada potensi untuk kembali turun menuju support yang lebih kuatnya di sekitar 2.400. Jadi apabila teman-teman sudah punya sekitar 2.500, pertimbangkan untuk take profit apabila Prodia setelah berhasil rebound masih kesulitan untuk break garis EMA 50 ini. Karena bisa saja teknik rebound sementara, setelah itu Prodia masih melanjutkan low-low-nya. Dan sekarang saya akan coba update dulu untuk saham Kalbe. Kalbe secara teknikal saat ini sebenarnya masih oke, bisa kita lihat sudah mulai uptrend. Sebelumnya Kalbe juga bergerak downtrend, tapi setelah berhasil break garis EMA 50 bisa kita lihat Kalbe terus bergerak naik. Memang sempat terkoreksi ke garis EMA 50 di sekitar tanggal 21 April, tapi setelah itu berhasil rebound dan break garis EMA 150 dan mulai uptrend. Karena memang Kalbe merupakan salah satu saham yang masuk watchlist kami berantem sama member pada saat di sekitar tanggal 21 sampai tanggal 25 April untuk saham-saham di support EMA 50 150. Ada BTPS juga nanti akan coba saya update. Bisa kita lihat pada saat di sekitar garis EMA 50 kami pantau kan secara teknikal Kalbe menarik kan sudah mulai naik di atas garis EMA 50. Dan setelah itu bisa kita lihat setelah berhasil break Kalbe malah lanjut break garis EMA 150 dan saat ini sebenarnya sudah mencapai resistensi 1450. Pada perdagangan terakhir memang naik 0,69%, tapi candle memang tidak begitu oke. Candle doji. Dan jika kita ada broker summary pada kenaikan ini, bisa kita perhatikan asing masih terus keluar. Dan di broker summary juga terpantau sebenarnya masih ada sedikit distribusi. Jadi untuk Kalbe karena candle tidak begitu oke, dan ternyata ada distribusi, masih ada potensi salah untuk terkoreksi sementara untuk mengetes support di 1400. Apabila ada koreksi, misalnya ada koreksi wajar, karena Kalbe sudah naik lumayan tinggi. Jadi untuk saat ini, garis EMA 150 1335 ini sudah berubah menjadi support. Selama Kalbe kok di atas garis EMA 150, secara teknikal saya lihat Kalbe masih on track untuk melanjutkan uptrendnya menuju target berikutnya di sekitar 1500. Jadi untuk teman-teman saat ini ingin coba pantau ada entry saham Kalbe, lebih oke adalah tunggu Kalbe terkoreksi dulu ke sekitar 1400 sampai 1380. Apabila masih bisa bertahan dari rebound, baru coba ikut entry untuk lebih oke-nya. Oke, sekarang kita lihat BTPS. Untuk BTPS bisa kita lihat secara pergerakan hampir mirip Kalbe juga sebelumnya bergerak downtrend. Setelah berhasil break garis EMA 50 ini juga sempat masuk watchlist kami karena hari Jumat tanggal 17 April sempat mengetes atau dekat dengan garis EMA 50. Dan ternyata tanggal 21 BTPS kembali rebound di atas garis EMA 50 dan terus bergerak naik. Sehingga secara teknikal BTPS saat itu juga masih bergerak trend. Dan jika kita lihat BTPS minggu kemarin sudah mencapai target di resistance 1300, masih gagal break. Sempat bisa kita lihat candle menyentuh sekitar support 1200 sampai sekitar harga 1180, kembali naik 1% lebih ke 1255. Jadi secara candle memang kenaikan hari Jumat tidak begitu oke karena shadow-nya lumayan panjang ke bawah dan ke atas.
Tapi secara teknikal ini masih bergerak sangat uptrend. Nah, jika kita perhatikan untuk BTPS pada perdagangan hari Jumat, bisa kita perhatikan asing masih terus masuk. Dan di broker summary pun ini terpantau masih ada akumulasi. Sehingga untuk BTPS menurut saya saat ini masih sangat layak untuk di hold. Apabila teman-teman memang sudah punya di harga bawah. Sedangkan untuk teman-teman yang saat ini baru mau coba pantau di entry, lebih oke menurut saya adalah tunggu kembali di sekitar 1200 sampai 1180 untuk entry dari supportnya. Potensi untuk break 1300 masih lumayan besar karena asing masih masuk dan masih ada akumulasi. Dan seperti penjelasan saya di video jam 5 sore tadi, karena ada sentimen positif, IHSG ada potensi untuk melanjutkan kenaikan. Saham-saham perbankan menurut saya menarik karena ada potensi untuk melanjutkan kenaikan, apalagi saham-saham di second liner untuk perbankan. Jadi BTPS salah satu saham second liner perbankan yang secara teknikal saat ini masih melanjutkan kenaikan. Jadi jika terpantau minggu ini BTPS berhasil break 1300, maka BTPS berpotensi lanjut naik menuju target berikutnya sekitar 1400 sampai 1450. Jadi untuk saat ini yang sudah dapat di sekitar garis EMA 50 atau break garis EMA 150, menurut saya masih bisa hold terus selama kedua garis EMA ini tidak terlewati, atau jadikan 1200 untuk trailing stop saat ini. Oke, selanjutnya saya coba analisa saham Sido. Saham Sido secara pergerakan hampir mirip dengan saham Prodia tadi. Sebelumnya mencoba bangkit tapi tetap tertahan di garis EMA 150. Dan selalu saya jelaskan apabila sebuah saham berada di bawah garis EMA 50 150, kita tetap harus hati-hati walaupun mulai bangkit. Apabila mencoba naik di atas garis EMA 50 atau 150 masih gagal, secara teknikal ini masih belum bisa kita konfirmasi uptrend, masih ada potensi untuk melemah kembali. Jadi untuk Sido sempat rebound dari harga 530, walaupun sempat menyentuh 515, Sido berhasil bangkit, berhasil break garis EMA 50, tapi tertahan di garis EMA 150. Sebelumnya juga sama mencoba break garis EMA 150, tertahan dan kembali melemah. Dan saat ini Sido kembali melemah ke support 530. Dan jika kita perhatikan untuk Sido di broker summary, asing 1 minggu terakhir sudah mulai keluar. Dan di broker summary juga terpantau ini ada distribusi besar. Jadi untuk Sido, karena minggu ini ada dividen, exit dividen tanggal 15 Mei, saya lihat Sido masih ada potensi untuk terkoreksi di bawah 530 menuju harga 500. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau coba pantau di entry dan tidak mengharapkan dividen, menurut saya lebih oke adalah tunggu pada saat exit. Lihat exit Sido berada di harga berapa. Apabila exit Sido berada di sekitar harga 500, perlu coba pantau untuk lihat apakah Sido bisa bertahan dari rebound dari 500 baru ikut entry. Selama masih kuat di atas 500 yang saat masih berupa support psikologis, Sido masih menarik untuk coba dipantau untuk trading cepat atau trading jangka pendek di sekitar harga 500 nih. Sebelum saya lanjut analisis saham berikutnya, saya ingin memberikan sedikit informasi bahwa saat ini channel YouTube Trading for Better Life sudah mempunyai fitur membership. Jadi fitur membership ini apabila teman-teman mau join, bisa tekan tombol join ini. Bisa kita lihat di sini. Cukup dengan 29.900 atau 30.000 per bulan, teman-teman akan menjadi bagian atau member dari channel YouTube Trading for Better Life. Jadi teman-teman bantu mensupport channel ini. Dan dengan menjadi member, teman-teman akan mendapatkan live streaming setiap hari Minggu pada jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, teman-teman bisa pelajari di video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.